Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang hukum asuransi dan di mana kami yang beranggotakan. Yang pertama ada Fahmi Ardiansa, yang kedua ada Widya Anggraini, yang ketiga ada saya sendiri Aulia Safitri Yasmin, yang keempat ada Messi Suwarni Manurea. Baik, langsung saja saya di sini akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu ada definisi kontrak. Istilah kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu contract law, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah overeenkomstschrift. Suatu kontrak atau perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada seseorang lain atau ketika dua orang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Selanjutnya ada jenis-jenis kontrak asuransi. Jenis-jenis kontrak asuransi terbagi atas dua bagian. Yang pertama, kontrak bersyarat atau voidable contract. Kontrak bersyarat memungkinkan satu pihak memilih memutuskan perjanjian karena tindakan atau ketiadaan tindakan dan prestasi dari pihak lainnya. Pihak yang memiliki hak untuk memutuskan kontrak dapat juga memilih agar kontrak ditegakkan. Sebagai contoh, penanggung tidak lagi terikat memenuhi kewajibannya jika diketahui bahwa tertanggung melakukan penipuan atau defraud. Tertanggung dapat menuntut penanggung ke pengadilan jika penanggung secara melawan hukum atau menolak pembayaran klaim. Yang kedua, kontrak yang cacat hukum atau void contract, yaitu kontrak cacat hukum jika dari semula kekurangan satu atau lebih persyaratan untuk menjadi kontrak yang berlaku. Contohnya, kontrak asuransi yang dibeli untuk maksud ilegal seperti maksud memperoleh uang pertanggungan dengan membakar rumah yang dipertanggungkan. Satu pihak tidak mampu secara hukum seperti seseorang dinyatakan tidak waras membeli asuransi. Dalam hal-hal tersebut, kontrak tersebut dianggap tidak pernah ada. Baik, materi yang selanjutnya ada syarat kontrak asuransi. Yang pertama harus ada persetujuan dari pihak-pihak yang mengikatkan diri. Yang kedua, tujuannya harus legal. Yang ketiga, kedua belah pihak harus kompeten. Yang keempat, harus ada imbalan yang dipertukarkan. Baiklah, selanjutnya ada terjadinya perjanjian asuransi, di mana perjanjian asuransi terjadi ketika seseorang atau entitas membayar premi kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan perlindungan atas resiko tertentu, seperti kerugian, cedera, atau kematian. Dalam pertukaran premi, perusahaan asuransi setuju untuk memberikan pembayaran atau manfaat tertentu jika resiko yang dijamin terjadi. Kesepakatan ini diatur oleh polis asuransi yang berisi syarat, ketentuan, dan cakupan perlindungan yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis. Prinsip-prinsip dasar asuransi. Dalam perjanjian antara penjual dengan pembeli asuransi, perusahaan asuransi menganut dan memberlakukan beberapa prinsip dasar perjanjian asuransi sebagai pegangan bagi kedua belah pihak. Beberapa prinsip dasar dimaksud dapat dijelaskan seperti berikut ini. Yang pertama, prinsip itikat baik atau the utmost good faith. Setiap kegiatan dagang atau jual beli, perjanjian jual beli atau perjanjian kontrak dagang harus didasarkan kepada prinsip keterbukaan atau yang dikenal dengan prinsip caveat emptor atau let the buyer beware, yang artinya pembeli mengetahui segala sesuatu tentang produk yang akan dibeli. Berdasarkan pada prinsip ini, maka dalam perjanjian asuransi kedua belah pihak, yakni penanggung dan tertanggung, harus berlaku jujur. Artinya tertanggung mengetahui luas jaminan risiko yang bila terjadi akan mendapat penggantian dari perusahaan asuransi. Dua prinsip adanya kepentingan atau insurable interest. Insurable interest adalah hak pertanggungan yang muncul dari hubungan keuangan dan diakui secara hukum. Jika orang dapat mengasuransikan properti atau jiwa di mana ia tidak mempunyai kepentingan finansial, maka asuransi itu bersifat judi atau untung-untungan. Orang tersebut tidak mendapatkan identitas tetapi diperkaya dengan klaim yang bersangkutan. Hal itu akan banyak dalam menimbulkan penyalahgunaan asuransi untuk mendapatkan keuntungan. 3. Prinsip ganti rugi seimbang atau Principle of Indemnity. Prinsip ini menjelaskan bahwa dalam suatu perjanjian asuransi, apabila seseorang tertanggung menderita kerugian finansial yang diakibatkan oleh risiko tertentu yang dijamin perusahaan asuransi benar-benar terjadi, maka tertanggung akan mendapat ganti rugi sebesar kerugian yang dideritanya. 4. Prinsip subrogasi atau subrogation. Subrogasi adalah hak tuntut yang dimiliki oleh tertanggung kepada si penanggung atau sering disebut sebagai klaim. Premisnya adalah bahwa jika sesuatu pihak harus membayar utang yang menjadi tanggung jawab pihak lain, maka pembayaran itu harus memberikan hak pada pihak pertama untuk menagih utang dari pihak yang bertanggung jawab. Selanjutnya, yang kelima,
Prinsip kontribusi atau contribution. Contribution adalah hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya untuk bekerja sama. Pengertian kontribusi mudah dipahami dari contoh kasus yang berikut. Seseorang pengusaha bidang pengolahan kayu memiliki kekayaan berupa beberapa bangunan, inventaris pabrik yang berupa generator, mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya. Di samping itu, ia juga mempunyai sejumlah stok atau persediaan berupa bahan baku dan barang-barang jadi. Selanjutnya yang keenam, prinsip mengikuti nasib penanggung asli atau follow the fortune of the seeding company. Prinsip terakhir ini berlaku bagi perusahaan penerima pertanggungan ulang dari perusahaan asuransi asli. Sebagaimana diketahui, setiap perusahaan asuransi asli memiliki keterbatasan dalam menampung risiko. Oleh karena itu, guna menyebarkan risiko yang dipikul kepada pihak-pihak lain, ia mengasuransikan lagi sebagian risiko yang tidak dapat ditanggungnya kepada satu atau lebih perusahaan penanggung ulang yang disebut perusahaan reasuransi. Perusahaan reasuransi inilah yang secara prinsip didasar menerima nasib dari perusahaan pemberi asuransi yang memberi sesi.